Halo, apa kabar semuanya? Bertemu lagi bersama saya Mila Marlina dan rekan saya Pak Hedi Setiawan di mata kuliah pengantar manajemen. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai lingkungan organisasi, budaya organisasi, serta tanggung jawab sosial. Nah, sebelum kita mempelajari lingkungan organisasi, ada baiknya kita mengetahui apa yang dinamakan dengan organisasi. Jadi, menurut beberapa ahli, organisasi itu adalah sekumpulan orang, suatu sistem aktivitas kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kemudian ada juga yang bilang organisasi adalah bentuk perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi di sini bisa saudara lihat, ini ada orang, orang. Nah, kalau mereka melakukan aktivitas kerjasama dan memiliki tujuan yang sama, maka bisa disebut sebagai organisasi. Organisasi sendiri bentuknya ada dua, organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi informal itu sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Jadi contohnya mereka berkumpul memiliki tujuan yang sama, itu bisa disebut sebagai organisasi. Tapi kalau organisasi formal biasanya ditandai dengan memiliki struktur organisasi dan aktivitas pembagian kerjanya lebih lengkap, ya. Nah, dalam organisasi ini nanti kita akan mempelajari juga lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu yang mana? Lingkungan internal itu yang di sini, yang di dalam. Eksternal itu yang di luar. Ini. Itu yang nanti kita akan pelajari bersama, ya. Nah, setelah kita mempelajari definisi, itu kita harus tahu bahwa sekumpulan orang-orang ini memiliki tujuan bersama. Tujuan bersamanya itu apa? Tujuan bersama mereka adalah tujuan dari organisasi. Jadi organisasi itu menyatukan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Kemudian ciri-ciri organisasi itu apa saja? Kumpulan orang-orang memiliki tujuan bersama, mereka bekerja sama dan memiliki pembagian tugas. Kemudian unsur-unsur organisasi secara umum. Secara umum ada beberapa unsur organisasi. Yang pertama itu adalah manusia, kerjasama, memiliki tujuan bersama, adanya peralatan, adanya lingkungan, kekayaan alam, serta kerangka mental organisasi. Nah, tadi saya sudah menyebutkan bahwa ada lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal itu siapa saja? Lingkungan internal itu adalah orang-orang yang ada di dalam organisasi, manajemen, serta budaya organisasi. Eksternal itu apa saja? Nah, eksternal ini kita bisa bagi dua. Eksternal mikro, ya kan? Dan eksternal makro. Eksternal mikro ini adalah orang-orang yang memiliki interaksi yang langsung dengan organisasi. Siapa saja yang memiliki interaksi langsung dengan organisasi? Orang-orang di luar atau bagian-bagian di luar organisasi yang memiliki interaksi langsung dengan organisasi itu disebut organisasi lingkungan eksternal organisasi yang mikro. Mereka adalah customer atau pelanggan. Kemudian ada supplier atau pemasok, pesaing. Ada juga perwakilan pemerintah serta lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu contohnya bisa bank. Kemudian lingkungan eksternal yang makro. Lingkungan eksternal yang makro ini tidak berinteraksi langsung dengan organisasi, tapi memiliki dampak bagi organisasi ini, yaitu ekonomi, teknologi, politik, hukum, serta sosial budaya. Contohnya sekarang, kalau saudara mungkin masih ingat kan kita dalam kondisi COVID. Nah, COVID ini lingkungan eksternal yang makro. Jadi bukan internal yang mikro bagi perusahaan. Contohnya seperti itu ya. Kalau lingkungan eksternal yang mikro mungkin saudara sudah tahu. Contohnya kan tadi pelanggan, supplier, kemudian juga pesaing dan lain-lain sebagainya. Nah, selain lingkungan internal, lingkungan eksternal, kita juga harus tahu apa yang namanya budaya organisasi. Tadi kan lingkungan internal itu salah satunya adalah budaya organisasi. Nah, apa yang disebut dengan budaya organisasi?
Jadi budaya organisasi itu adalah karakteristik dan pedoman yang dianut oleh para anggota organisasi dalam suatu kelompok atau usaha tertentu. Perlu dipahami bahwa budaya ini berperan penting untuk mendorong dan meningkatkan efektivitas kerja organisasi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, budaya organisasi juga berguna sebagai alat untuk menentukan arah organisasi dan mengarahkan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tanpa budaya organisasi, kinerja para anggota tidak dapat berjalan secara optimal. Itu sebabnya budaya organisasi menjadi hal yang penting wajib dimiliki oleh setiap uh, organisasi atau perusahaan. Jadi gini, budaya organisasi itu adalah ciri khas dari sebuah perusahaan. Contohnya, bila saya menyebutkan provider yang berwarna dominannya itu adalah merah, tentunya saudara sudah dapat menyebutkan salah satu provider yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah salah satu contoh budaya organisasi. Dan budaya organisasi ini wajib dimiliki atau ditaati oleh setiap anggotanya. Bahkan setiap anggota dari organisasi itu menjadi perwakilan dari organisasi itu di luar. Jadi mereka harus mencerminkan sikapnya, mereka harus mencerminkan budaya organisasi dari perusahaan. Kemudian kita berbicara mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial itu adalah pada saat perusahaan itu bergerak di sebuah lokasi, dia memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi pada lingkungan sekitarnya. Itu sudah diatur oleh pemerintah. Namanya adalah company social responsibility. Jadi sebuah perusahaan harus memberikan sumbangsih bagi lingkungan sekitarnya. Jadi keputusan apapun yang diambil oleh sebuah perusahaan itu harus dipikirkan dengan baik-baik bagaimana dampaknya pada lingkungan sekitarnya. Kemudian bidang usaha yang dijalankan oleh perusahaan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di lingkungan tempat perusahaan itu berada. Karena itu akan melanggar etika yang ada, etika bisnis yang ada di lokasi tersebut. Nah, demikian paparan saya mengenai lingkungan organisasi, budaya organisasi, serta organisasi itu sendiri. Nanti kita akan lanjutkan lebih jelas lagi dalam sesi tatap muka. Jangan lupa dibaca modulnya. Terima kasih.